Kita akan coba mulai penjelasan lebih dalam tentang masalah bolehnya atau adanya perintah membolehkan atau adanya dalil yang membolehkan untuk memukul. Tetapi kita lihat dalil-dalil ini dihubungkan sekali dengan larangan untuk memukul wajah. Kita mulai misalnya memukul istri pada saat dia nusyud. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Ada kalimat dari sini Allah mengatakan wadribuhun. Wadribuhun artinya pukullah mereka. Nanti saya terjemahkan, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Firman Allah yang mulia ini kekal sampai hari kiamat ditilawahkan oleh orang-orang beriman, yang artinya dan para istri yang kalian khawatirkan nusyudnya. Dan para ulama menjelaskan nusyud adalah membangkang menjalankan kewajiban yang merupakan hak suami. Maka fa'idhuhun, perintah pertama, ingatkan mereka dengan baik-baik. Ini enggak boleh loh, ini haram, ini begini, harusnya begini dan seterusnya. Kalau mereka nolak, wadribu wahjuruhun fil madaji', diboikot, diranjang. Jadi enggak diajak ngomong, apalagi bergaulan biologis. Biologis ini tidak dilakukan sama sekali. Tapi ini juga ada kaidahnya ya. Kata Nabi SAW, la tahjur illa fil bait. Jangan kau boikot istrimu kecuali di rumah. Kalau istri sering minta pulang karena ngambek, itu biasa. Tapi kalau antum ngambek pulang ke rumah orang tua, ini tanda tanya. Sepertinya perlu disunat lagi. Jadi laki-laki tidak boleh tinggalkan rumah, biar lagi ngambek. Kalau kita boikot istri, diboikot, diranjang saja. Di keluar rumah nggak boleh, karena masih ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menjaga keamanan rumah. Ya, kalau ada apa-apa, ada maling, ada segala macam. Kalau ada kesakit tiba-tiba, kita tetap harus menjalankan kewajiban kita. Kemudian yang ketiga ini saksi bahasan kita, wadribuhun. Kalau mereka tetap tidak mau juga berubah, nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau jalankan kewajibannya, maka baru pukul mereka. Jadi ada perintah di sini dibolehkan memukul. Nanti kita akan rincikan masalah itu. Lalu Allah mengatakan, kalau mereka sudah mematuhi kalian. Yang dimaksud mematuhi di sini adalah tahapan pertama. Kalau sudah diingatkan dia mau taubat, jangan ya ini nggak boleh, baiklah maaf ya, ini misalnya sudah selesai. Jangan pindah ke tahapan setelahnya. Jangan bilang misalnya, kan Al-Quran surah An-Nisa mengatakan saya harus hukum kamu 3. Ya. Jadi saya tegur sekarang, biar kau sudah minta maaf, tetap nanti malam saya boikot kamu. Ya. Juga saya pukul dulu. Ini nggak boleh. Harus memang kalau diterima yang pertama, mau idhah peringatannya, sudah selesai. Kalau tidak mau baru pindah ke boikot tadi. Kalau nggak mau baru pindah ke pukulan. Kata Allah, fa in ata'nakum, kalau mereka sudah mematuhi kalian. Baru peringatan pertama sudah, atau peringatan kedua sudah, gitu kan? Atau pada saat yang ketiga pun pindah sudah, maka janganlah kalian sengaja mencari-cari kesalahan mereka. Udah minta maaf sudah, rangkul saja selesai. Ya, kita buka lembaran baru. Allah mengatakan innallaha kana 'aliyyan kabira, Allah itu zat yang maha tinggi dan maha besar. Ayat ini tentu teman-teman sekalian dirincikan oleh para ulama. Bahwasanya ayat ini mengandung beberapa hal. Yang pertama, bolehnya memukul ya, istri yang nusyud. Syaratnya nusyud. Ya. Dan harus diikuti dengan tidak boleh memukul wajah. Karena ini dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud. Rincian daripada wadribuhun, pukullah mereka, itu Nabi SAW mengatakan wala tadribul wajha wala tukabbih wala tahjur illa fil bait. Jangan pernah kalian memukul wajah, jangan kalian menjelek-jelekkan, dan jangan juga kalian memboikot kecuali di rumah. Berarti di sini ada batasan. Pukulan boleh, tapi wajah tidak boleh. Walaupun ada perintah dalam Al-Quran untuk memukul, gitu kan? Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menjelaskan tentang masalah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau mengatakan, tahjurha fil madaji', engkau memboikot istrimu di ranjang, fa in akbalat, kalau dia meninggalkan kesalahannya, dia minta maaf, maafin saya ya, segala macam, ya sudah. Wa illa faqad adina Allahu laka an tadribaha darban ghairu mubarrah.
Kalau dia tidak mau juga patuh, kau masih diizinkan oleh Tuhanmu untuk memukul istrimu, tapi ingat, pukulan yang tidak berbekas. Wala taksir laha azma, dan sama sekali kau tidak boleh memukulnya sampai mematahkan tulangnya. Ini perkataan Ibnu Abbas diambil dari tafsir At-Tabari, jilid 8 halaman 314. Juga tentunya ada penyampaian Nabi SAW berhubungan dengan masalah pukulan ini, atau merincikan tafsir An-Nisa 34 tadi. Beliau mengatakan tentang hak suami, walakum alaihinna alla yuti'na farasyakum ahadan takrahuna, dan kalian punya hak dari para istri untuk mereka tidak memasukkan siapapun ke dalam rumah kalian, ya, makna lain menginjak permadani kalian atau memasuki kamar tidur kalian, ya, siapapun yang kalian tidak sukai. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrah. Kalau mereka coba untuk melanggar itu, maka boleh kalian memukul, tapi ingat, darbatun atau darban ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Salah satunya adalah tidak menampar wajah, dan Nabi SAW kasih tadi, tidak boleh menjelek-jelek, menghina-hina, ya. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan pada saat melakukan pukulan ini adalah tidak boleh memukul dalam keadaan emosi dan melampiaskan marah. Jadi pukulan itu adalah pukulan pendidikan dan tidak boleh dalam keadaan emosi, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, laisa sur'atu bil ghadab, bukanlah keperkasaan dan kejantanan, kebijaksanaan diri daripada emosional seseorang, walakin sur'atu man malaka nafsuhu indal ghadab. Tapi kebijaksanaan sebagai pemimpin, sebagai majikan, sebagai suami, sebagai orang tua adalah kalau dia bisa mengontrol emosinya pada saat dia marah. Jadi betul-betul kita memukul itu karena mau mendidik. Tentu beda. Jadi larangan yang pertama atau adab dalam memukul ini adalah tidak boleh memukul wajah, dan juga diikuti dengan tidak boleh berbekas, ya. Tapi kalau kita sebenarnya dalilnya sama, masalah memukul wajah, larangan memukul wajah dan juga tidak berbekas ini sama dalilnya. Tetapi di sebagian buku-buku pendidikan itu dipisahkan poin-poin ini. Di sini kita gabungkan saja, larangan memukul wajah dan tidak boleh berbekas. Kemudian yang kedua, tidak boleh emosional, karena niat kita memukul mendidik. Orang kalau emosi dia tidak bisa kontrol lagi pukulannya. Bahkan kadar kekuatannya pun tidak bisa dikontrol. Nah, itu nanti akhirnya tidak mendidik. Akan memunculkan rasa dendam, rasa marah. Baik kita memukul ke istri, memukul ke anak. Karena nanti kita juga akan sebutkan, selain istri, anak juga ada dalil tentang masalah memukul. Tapi ada adab-adab ini. Begitu juga dengan hewan, ya. Saat ada hewan mungkin, maka itu pukulan peringatan dibolehkan. Tetapi tidak boleh sampai melukai, ya, menyakiti, ya. Juga sabda Nabi SAW kepada seorang anak muda yang datang mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan saya. Maksudnya wasiat ini agar saya bisa bahagia, bisa jalan dengan semua orang. Kalau saya jadi suami bisa baik, kalau saya jadi istri bisa baik, kalau saya jadi orang tua bisa baik, jadi anak bisa baik, semuanya bisa baik. Apa yang anda sarankan? La taghdab, jangan kau emosi. Baik semua itu nanti. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan kau emosi. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab. Dan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak marah kalau berhubungan dengan hak beliau, tapi kalau sudah pelanggaran agama beliau marah. Marah juga ada batasannya, bukan berarti orang tidak bisa marah sama sekali. Depan matanya haknya diambil segala macam, dia punya hak untuk marah. Tapi bukan berarti dalam segala hal. Telatnya istri buat kopi marah 2 jam. Telatnya suami belikan pesanan marah 3 hari. Tidak mau tidur, tidak mau segala macam. Banyaknya pahala yang hilang. Dari pahala ngobrol, pahala bercengkrama, pahala biologis, pahala banyak pahalanya, gitu kan, yang bisa didapatkan. Sampai Nabi SAW menjadikan antara suami istri itu ngobrol saja, itu bukan hal yang lagu, bukan hal yang sia-sia. Walaupun semalam suntuk, pahala, gitu kan. Ya bagi yang punya istri. Kasihan wajahnya yang tidak punya istri. Baik. Kemudian selanjutnya, jadi sekali lagi kita kembali poin nomor 2, mukul tapi tidak boleh emosional, karena emosional tidak akan terkontrol. Jadi pukul dengan mendidik. Nah kalau kita lihat mendidik beda. Kadang-kadang kita mau pukul pun
Kemudian dia berubah wajahnya atau merasa bersalah, sudah tidak jadi. Karena tidak emosi. Kalau orang emosi itu semuanya pasti akan dia lampiaskan. Ini berbahaya. Akhirnya bukan cuma tangannya, mulutnya juga berbicara, matanya juga melotot, banyak hal. Yang merubah semuanya, nanti situasi jadi tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, maksimal 10 pukulan saja. Nggak boleh lebih. Dari 1 sampai 10. Dan sebagian ulama mengatakan menggunakan jari atau kayu siwak. Ya, kan? Ini diambil daripada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, di mana beliau bersabda, la tajlidu fauqa asharati aswatin illa fi haddin min hududillah. Jangan pernah kalian menghukum lebih dari 10 kali pukulan, kecuali kalau sudah sampai pada hadnya Allah. Had Allah itu seperti pemabuk dicambuk, itu kan 40 derah. Pezina sampai 100 kali, nah itu lain. Hadnya Allah, hukuman Allah yang ada cambukan itu harus ikuti jumlah Allah. Tapi selain daripada ini cuma akan menghukum anak, gitu kan? Menghukum istri ini nggak boleh, lebih dari 10 kali nggak boleh, maksimal di sini. Ya, itu juga masuk dalam masalah adab, ya berhubungan dengan masalah ini. Kemudian juga termasuk dalam masalah adab, masuk yang keempat adalah berhenti, ya. Atau pukulan itu hanya diberikan pada saat terjadi pelanggaran saja yang tidak mau diubah. Jadi harus berhenti setelah itu. Jadi bukan pukulan menjadi sebuah tradisi. Bukan sedikit-sedikit kancam orang mau tonjok. Gitu kan. Saya pernah gitu satu mobil sama orang sampai saya kaget gitu. Ya. Waktu itu kami dari satu daerah di Jawa Timur, dari kota itu menuju ke Surabaya. Masih ada hubungan kekerabatan tapi jauh. Ya. Maka di mobil entah bertengkar apa suami istri di belakang ini. Suaminya tiba-tiba melotot terus mau ditonjok istrinya. Istrinya kayak orang ketakutan di depan orang semua. Artinya ini terlalu melampaui batas gitu ya. Ini tidak boleh seperti ini. Kalau kita marah pun sekali, maka yang harus di tangan diingatkan gitu kan. Diingatkan ke tangannya dipukul, ini nggak boleh. Itu yang diingatkan. Ini begini dan begitu. Itu lain. Dan ini kalau tonjok main tonjok-tonjok yang lebih baik beli ring tinju saja di rumah. Hah? Siapkan sarung tinju, ayo kita tinju sekarang. Baik. Maaf, masih ada satu lagi. Tadi poin keempat adalah harus berhenti. Sesuai dengan dalil tadi kembali kepada An-Nisa ayat 34. Karena Allah mengatakan, fala tabghu alaihinna sabila. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau mereka sudah patuh, maka jangan kalian sengaja mencari-cari permasalahan atau ungkit-ungkit permasalahan mereka, gitu kan? Ini peringatan Allah. Maka salah satu adabnya adalah tidak boleh lebih dari 10 kali. Yang ketiga dan yang keempat tidak boleh memukul lagi kalau sudah berhenti.